warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Karim, kelas D semester 3, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan video promosi kesehatan tentang sampah di lingkungan pasar. Baik, di sini saya akan menyampaikan promosi kesehatan tentang sampah di lingkungan pasar. Sebelum masuk ke pembahasan utama yaitu sampah di lingkungan pasar, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu pasar dan apa itu sampah. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Rata-rata satu pasar tradisional akan menghasilkan 5-8 ton sampah per hari. Umumnya jenis sampah yang dihasilkan dapat dibagi atas dua jenis, yaitu pertama sampah basah yang terdiri dari sampah sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang busuk. Dan jenis kedua yaitu sampah kering, yang berupa kertas, kaleng, dan plastik. Sampah pasar memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan sampah dari perumahan. Komposisi sampah pasar lebih dominan sampah organik. Sampah-sampah plastik jumlahnya lebih sedikit daripada sampah dari perumahan. Sama halnya dengan sampah pada umumnya, sampah pasar apabila tidak dilakukan pengolahan yang baik dapat menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan maupun pengaruh pada lingkungan. Adapun dampak sampah pasar yang dapat mempengaruhi lingkungan antara lain yang pertama, estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata. Yang kedua, proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. Yang ketiga, rembesan cairan yang telah mengalami perforasi dan mengandung bahan terlarut dapat berbahaya untuk kesehatan, dapat mencemari air permukaan, air tanah, serta badan-badan air yang berada di dekat pembuangan sampah apabila tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Sedangkan penyakit yang dapat ditimbulkan akibat sampah di lingkungan pasar yaitu yang pertama, sebagai sarana penularan penyakit. Sampah dapat menjadi tempat berkembang dan sarang-sarang dari berbagai macam vektor penularan penyakit. Vektor yang dimaksud antara lain lalat, kecoa, nyamuk, dan tikus. Lalat dan kecoa merupakan vektor penularan penyakit infeksi perut. Nyamuk merupakan vektor penularan penyakit malaria, DHF, dan kaki gajah. Sedangkan tikus merupakan vektor penularan penyakit pes. Yang kedua, sampah sebagai faktor penyebab penyakit. Di dalam tumpukan sampah pasar yang didominasi sampah basah banyak mengandung cacing telur. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan penyakit kulit, jamur, dan penyakit saluran pencernaan. Bahan-bahan tertentu misalnya yang mengandung nitrit yang terdapat dalam sampah dengan kontak langsung dapat menimbulkan alergi dan iritasi. Yang ketiga, terjadi kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarangan. Misalnya, luka akibat benda tajam seperti kaca, besi, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu gangguan psikomatis, misalnya insomnia, stres, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, sampah di lingkungan pasar menyebabkan dampak kerugian dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, untuk mencegahnya, kita bisa melakukan pengelolaan sampah yang baik, yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Yaitu, yang pertama, sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah. Yang kedua, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang ketiga, sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah
pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak. Yang keempat, pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga dan binatang pengerat. Yang kelima, menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah. Dan yang keenam yaitu keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat. Keadaan lingkungan yang baik pun dapat mencerminkan kemajuan budaya masyarakat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.